Timnas Indonesia diprediksi bakal kalah telak dari Arab Saudi. Kabar buruknya ada yang bikin fans meradang. Sebelas pemain Liga 1 2024-2025 dipanggil Shin Tae-yong, tapi nama terakhir bikin kaget. Siapa ya? Kemenangan Timnas U17 Indonesia lawan India tercoreng oleh sikap sombong pemain. Apa kata Nova Arianto? Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas Indonesia diprediksi bakal kalah telak dari Arab Saudi. Kabar buruknya ada yang bikin fans meradang. Media Vietnam baru-baru ini memberikan penilaian yang mengejutkan terkait nasib Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka memperkirakan bahwa Timnas Indonesia akan mengalami nasib serupa dengan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, terutama dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Prediksi ini berpotensi mengejutkan para penggemar dan menambah ketegangan menjelang pertandingan. Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong dijadwalkan untuk memulai perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September mendatang. Pertandingan pertama mereka akan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah menghadapi Arab Saudi. Laga kedua akan dihelat pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melawan Australia. Namun menjelang pertandingan penting ini, Timnas Indonesia menghadapi kabar buruk. Shin Tae-yong, pelatih Timnas, mengungkapkan bahwa beberapa pemain kunci tidak dapat membela tim dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Justin Hubner, salah satu pemain andalan, harus absen karena terkena akumulasi kartu. Selain itu, Malik Rizaldi dan Jordi Amat juga tidak dapat ikut serta karena cedera, sehingga mereka harus fokus pada pemulihan. Sementara itu, Elkan Bagot tidak termasuk dalam daftar pemain yang dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong. Lebih mengejutkan lagi, Martin Paes yang sebelumnya diharapkan dapat memperkuat tim nasional Indonesia dipastikan tidak akan bermain. Meskipun awalnya ada harapan bahwa Martin Paes yang bermain untuk Dallas FC bisa membela timnas Indonesia setelah proses naturalisasinya selesai. Ternyata pendaftaran ke AFC sudah ditutup, sehingga Paes tidak dapat tampil. Sumarji, ketua badan tim nasional PSSI dan manajer Timnas Indonesia, mengonfirmasi hal ini dengan tegas. Martin Paes tidak bisa bermain melawan Arab Saudi karena pendaftarannya sudah ditutup, ujar Sumarji. Akibat absennya Paes bersama dengan Jordi Amat dan Justin Hubner, Shin Tae-yong kehilangan 5 pemain penting menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong mengakui bahwa persiapan tim sangat baik, namun ada masalah dengan kondisi fisik Jordi Amat. Amat mengalami cedera saat pertandingan Liga Malaysia dan harus menjalani masa pemulihan selama 4 minggu ke depan. Media Vietnam Soha segera melaporkan berita ini dengan penuh perhatian. Mereka memperkirakan bahwa nasib Timnas Indonesia akan mirip dengan nasib Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022, di mana Vietnam mengalami kekalahan telak dari Arab Saudi. Soha mengingatkan bahwa Vietnam kalah dalam 2 pertemuan dengan Arab Saudi dengan skor 1-3 dan 0-1. Dengan absennya 5 pemain kunci Indonesia dan fakta bahwa Martin Paes tidak dapat tampil, Soha berpendapat bahwa Timnas Indonesia kemungkinan besar akan mengalami kekalahan serupa. Mengingat perbedaan kelas dan kekuatan, sangat mungkin Timnas Indonesia akan mengalami kekalahan telak dari Arab Saudi, mirip dengan pengalaman Vietnam 3 tahun lalu, tulis media Vietnam Soha. Mereka menilai bahwa Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong berisiko mengalami nasib yang sama dengan tim Vietnam di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo saat menghadapi Arab Saudi. Sebelas pemain Liga 1 2024-2025 dipanggil Shin Tae-yong, tapi nama terakhir bikin kaget. Siapa ya?
Dalam perkembangan terbaru menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah mengumumkan panggilan untuk 11 pemain dari Liga 1 2024-2025. Kabar ini menambah ketegangan menjelang pertandingan penting timnas Indonesia yang akan melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 dan Australia pada 10 September 2024. Dari total 26 pemain yang akan dipanggil Shin Tae-yong, Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, mengungkapkan bahwa 12 diantaranya berasal dari klub Liga 1 2024-2025, sementara sisanya berkarir di luar negeri. Hingga kini sudah ada 11 nama dari Liga 1 yang terungkap mendapatkan panggilan resmi. Pemanggilan pertama yang terungkap adalah Dimas Drajat. Informasi ini diumumkan oleh Persib pada pertengahan Agustus lalu, menandai awal dari daftar panjang pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Tidak lama setelah itu, pelatih Persija Carlos Pena mengungkapkan bahwa 3 pemainnya juga terpilih. Mereka adalah Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Pena memberikan dukungan penuh kepada ketiga pemainnya dengan harapan mereka dapat memberikan kontribusi maksimal untuk timnas dan kembali ke klub dalam kondisi prima. Selamat berjuang untuk mereka, ujar Pena. Semoga mereka bisa membantu timnas Indonesia meraih kemenangan dan pulang dalam keadaan sehat. Terbaru, Malut United juga mengumumkan bahwa 3 pemainnya mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo adalah nama-nama yang diumumkan melalui akun Instagram resmi Malut United pada Senin 26 Agustus 2024. Pengumuman tersebut mengungkapkan bahwa ketiga pemain ini akan memperkuat timnas dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia. Kami bangga mengumumkan bahwa Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo dipanggil untuk bergabung dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Malut United. Dengan demikian, masih ada 1 nama yang belum diumumkan dari Liga 1 2024-2025 yang kemungkinan besar akan bergabung dengan timnas Indonesia. Nama terakhir ini diyakini akan diisi oleh Adi Satrio dari PSIS, meski hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi. Para penggemar tentunya menantikan pengumuman final ini dengan penuh antisipasi, terutama mengingat betapa pentingnya persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi. Kemenangan timnas U17 Indonesia lawan India tercoreng oleh sikap sombong pemain. Apa kata Nova Arianto? Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto baru-baru ini menyoroti sikap beberapa pemain yang dianggapnya melampaui batas setelah kemenangan timnya atas India dalam laga uji coba internasional. Meski timnas U17 Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar pada Minggu malam 25 Agustus 2024. Nova Arianto merasa ada masalah serius yang perlu diperhatikan. Dalam pertandingan tersebut, timnas U17 Indonesia sukses mencetak 3 gol melalui Evandra Florasta pada menit ke-14 dari titik penalti, Fandi Ahmad pada menit ke-50, dan Mirza Firjatullah pada menit ke-61. Namun, kemenangan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan Nova Arianto. Pelatih berusia 44 tahun itu merasa khawatir dengan munculnya sikap tinggi hati di kalangan pemainnya. Nova Arianto menegaskan bahwa beberapa pemainnya mulai menunjukkan sikap sombong yang menurutnya dapat berdampak negatif bagi tim. Ada beberapa pemain saya yang mulai tinggi hati, ungkap Nova setelah pertandingan. Saya tidak suka melihat pemain saya menjadi sombong. Ini bisa menjadi awal dari kehancuran mereka, lanjutnya. Sebagian besar pemain yang saat ini berada dalam skuad timnas U17 Indonesia adalah mereka yang juga berpartisipasi dalam ASEAN Cup U16 2024, di mana Indonesia meraih posisi ketiga. Nova Arianto merasa bahwa euforia atas pencapaian tersebut masih terasa dan hal ini berpotensi membuat pemain lupa diri. Ia meminta tim untuk segera melupakan euforia tersebut dan fokus pada persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan datang.
Kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan menjadi ujian yang lebih berat bagi Garuda Asia. Dengan lawan-lawan seperti Australia yang merupakan juara ASEAN Cup U16 2024, Kepulauan Mariana Utara, dan tuan rumah Kuwait. Nova Arianto mengingatkan pentingnya mengatasi sikap sombong agar tim dapat menghadapi tantangan tersebut dengan serius. Saya merasa pemain mulai tinggi hati dan lupa diri, kata Nova. Harapannya hal ini tidak terjadi lagi dan pemain bisa melakukan introspeksi untuk kebaikan di masa depan. Di sisi lain, Nova Arianto tetap memberikan apresiasi terhadap hasil uji coba melawan India. Ia menilai bahwa meski ada kekurangan, pertandingan ini memberikan banyak bahan evaluasi penting. Saya melihat banyak evaluasi yang bisa diambil dari pertandingan ini, ujarnya. Kami ingin mengetahui kondisi fisik, taktikal, teknik, dan mental pemain. Dengan adanya evaluasi tersebut, Nova berharap timnya bisa lebih siap menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dari perbandingan ini kami dapat memahami perkembangan pemain dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk membuat tim ini lebih siap ke depan, tambah Nova.